kalau buka semua di sana ditegakkan lagi sekarang itu kisos gitu ya, hukum rajam. Cuma itu pun masih sebatas kemanusiaan. Kudunya pakai cuma coret begitu Pak. Tetapi di sana pakai letak dan itu pun pelan kucap. Enggak begitu kan? Ya. Ada yang Tuhan digunakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti susah menegakkan kisos. Ternyata perintah kisos itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan pakai kutiba. Itu pakai kutiba sama pakai puasa. Ada rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang kedua yang berat dan pasti kita merasakan berat adalah jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah itu ya, jihad fisabilillah itu ada rahimahullah itu taruhannya dua. Taruhan yang pertama adalah balik nyawa atau balik jasad atau balik nama. Kalau balik nama mati sudah kita nggak balik. Kalau balik jasad sudah kita masih hidup, itu taruhannya. Dan ternyata di dalam Al-Quran perintah itu menggunakan kutiba alaihimul qital. Ya, falamma tawallaw illa qalilan minhum. Ini ayat untuk Bani Israil yang tidak mau perang. Bani Israil aja nggak mau perang karena perang itu berat. Dan perintah mereka itu pakai kutiba sama kayak puasa. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Hadirin rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak heran ya, di malam ini kita akan mencoba mengupas bagaimana konsekuensi dari puasa yang berat. Karena di dalam Al-Quran tadi dibaca dalam surat Al-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah sebuah kebaikan itu akan dibalas kebaikan? Maka muncul kaidah fikih bahwasanya al-jazaa'u min jinsil amal. Bobot sebuah kebaikan, balasan kebaikan itu sesuai dengan bobot beratnya sebuah ibadah. Semakin ibadah itu berat, maka balasannya akan semakin besar. Kayak puasa nih. Hadirin rahimahullah, puasa ini balasannya cukup besar. Kenapa? Karena merupakan ibadah yang berat. Padanannya adalah perang, padanannya adalah kisos. Itu ibadah yang berat. Dan saum dikategorikan sebagai ibadah yang sangat berat. Hadirin rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah keutamaan kepada ibadah puasa yang berat ini, alangkah baiknya kita juga meninjau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah Subhanahu wa taala membuatkan ibadah yang berat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap dalam koridor rahmat, dalam koridor kasih sayang dalam menjalankan atau memberikan ibadah puasa. Misalnya ayat selanjutnya kan faman minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di dalam tafsir tahrir wa tanwir karangan Ibnu Asyur, di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun memberikan tugas atau ibadah yang berat seperti puasa, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih dalam batasan-batasan kasih sayangnya. Bagi orang yang maridun sakit, atau ada safarin atau sedang di tengah perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh enggak berpuasa dan dia boleh mengulangnya atau menambahnya, ya, mengqadanya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Hadirin rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana Allah tahu bahwa suatu hari di sebuah negara yang disebut dengan Qur'an, ya, itu warganya kalau sudah mendekati Ramadan pasti pada mudik. Makanya ada sapaan di situ. Ada yang mudik H-5, masih puasa enggak? Masih. Mudiknya lebih daripada kota Cirebon. Ya, karena menurut mazhab Syafi'i yang boleh berbuka itu adalah masalah jarak
yaitu 86 kilometer. Sini ke Kuningan, sini ke Cirebon. Jemaah sekalian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya, Ustaz, ini ada anak muda tak? Oke, kenapa? Anak muda ini nikah di bulan Syawal. Abu Hanifah memaklumkan tuh nikah di bulan Syawal. Mengapa demikian? Karena bulan Syawal, habis bulan Syawal bulan apa? Ramadan. Lagi mangsang-mangsangnya. Waduh, makan banget. Takut zina Pak Ustaz, anak saya dinikahin tuh di bulan Syawal. Bulan Syawal tanggal 27. Gitu. Lagi bulan Syawal masuk bulan Ramadan. Wah, udah gak kuat itu. Ya, udah gak kuat, udah ada di ujung. Seperti Vietnam. Bagus sih, gimana kalian rahimahullah timbul permasalahan. Bahwa di dalam ayat ini ada pemakan amikum maridun awal yasabain fa'idatun min ayyamin ukhra. Di sini diperbolehkan kalau dalam kondisi safar maka dia boleh untuk berbuka. Kita sampai Indramayu nih jam 1 siang gitu. Sampai Indramayu gitu. Yang main-main wadon baik mandi wadon baik. Tadinya yang lewat jualan tahu jeruk, buka kagak, luar biasa ya. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itu memang kita dipersilakan untuk berbuka. Tetapi ayat di bawahnya menahan puasa itu jauh lebih baik. Mengapa? Karena di bulan puasa ya itu chemistry-nya ya itu vibes-nya orang puasa semua. Betul apa betul? Karena kita puasa, istri kita puasa, tetangga puasa, jarang orang lalu-lalang makannya. Tapi di bulan Syawal, haji kita mengkodok luar biasa itu. Jam 1 siang istrinya bawa sendok, itu berotong, itu luar puasa. Maka masuk ke dalam. Nah, cerita punya cerita. Ini pengantin baru, anak muda yang namanya anak muda, lagi mangsong-mangsongnya. Dan gimana nih abang udah ngaku? Enggak apa-apa bang, yang penting abang yang bayar di mana? Jangan neng. Gimana? Dia ingat pelajaran saya. Kata Pak Ustadz waktu dahulu bilang, orang yang safar itu boleh buka. Kita seminggu sebelum lebaran ini kita mudik aja mudik. Biar nanti mudiknya ke Indramayu, kita bisa check-in dulu di Oyo. Kenapa? Karena safar boleh berbuka. Kalau sudah berbuka, maka kita boleh berbuka badan. Ada yang hanya kayak gini. Ternyata para ulama sudah membahas masalah ini. Ini dalam masalah fikih disebut dengan hilah. Hilah itu manipulasi. Semua bab dalam agama bisa dimanipulasi sama. Bisa dimanipulasi. Ya. Misalnya zakat mal. Sekarang emas berapa 1 gram? Sudah 225 katanya. Dulu mah itu 1,5 juta. Kalau emas 1 gram 1,5 juta, maka ya kisah kita itu sekitar 86 juta. Kalau itu duit memang darurat berkata kita bukan utang udah terbayar, bocah udah bisa jajan semua. Bini udah makanya udah bagus, bini kata kurangan, uangnya ngomong baru zakat mau dikeluarin. Tapi kalau masih punya utang, bayar utang dulu. Kau usah berkurang 10 juta, enggak usah bayar zakat. Dan bagi bapak dibilang Allah Subhanahu wa taala, ya ada orang kaya, duitnya udah ngomong udah nisab haul, ketemu bulan Syawal masih segitu juga, maka 20% harus dikeluarkan sebagai zakat. Tapi dia menggunakan hilah, menempuh jalan manipulasi, gitu. Duitnya dipindahin dan jadinya ke siapa? Ke anak atau ke anaknya, pindahin kan dia kayak zakat, gitu ya. Nggak boleh itu terus. Ini juga sama ya. Ini juga bisa dimanipulasi. Dia nggak kuat ingin berbuat badan, akhirnya sabar. Gitu. Sabar berhenti di rest area yang ada penginapannya. Ngecas dulu di sini. Gitu. Apakah ini boleh atau tidak? Hadir rahimahullah dimuliakan Allah
fidya, terkait fidya disebutkan sebuah kaidah, kullu hilatin tufdi ila iqaqil batil wa ibqi haqqin fayabqa. Setiap manipulasi yang mengantarkan kepada penegakan kebatilan atau pembatalan hak, maka hukumnya haram. Yang seperti itu ya tidak ada hajat, tidak dibuat, tidak ada dia dibuat-buat, maka maksudnya ini hilah manipulasi. Hukumnya dia bagaikan seorang yang membatalkan puasa secara disengaja. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya alangkah baiknya kita telah dulu beberapa ayat yang penting mudah-mudahan jadi ada faedahnya ya. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin. Dalam ayat ini diperuntukkan untuk orang yang dalam keadaan jongkok. Orang jongkok itu boleh fidyah. Ya, orang jongkok misalnya di sini ada teman-teman yang barangkali punya bakung ya, di rumah sudah 80 tahun gitu. Ada orang seperti itu tidak bisa dilakukan puasanya, maka cukup dia membayar fidyah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasus yang sering terjadi dan selalu dikatakan oleh ibu-ibu adalah, Pak Ustaz, saya hamil, saya nggak puasa. Saya pernah mencatat sekolah kajian ibu-ibu, saya ini, ya ibu-ibu ini sampai hari ini banyak yang masih punya utang puasa. Ayo aku, pasti. Ayo, ada masih 2 hari lagi, 3 hari lagi, saya hamil 30 hari. Sahur, saya akan kasih penjelasan yang sangat gampang dan mudah. Dan ini berhubungan dengan pendapat Muhammad. Kenapa? Karena dalam masalah ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang melahirkan, yang kemudian dia tidak perlu berpuasa, itu penjelasan Imam Syafi'i itu jelimet. Kenapa? Karena ada yang takut dikarenakan mencederai atau takut menyakiti anaknya dan dirinya. Dibagi-bagi seperti ini sehingga apa susah apa gitu. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya saya kasih penjelasan sedikit tentang masalah ibu hamil ini supaya sampai kepada kesimpulan yang benar. Masalah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan di dalam masalah wanita hamil dan menyusui ini hadirin rahimahullah, kalau kita melihat pendapat daripada para ulama mazhab ini sangat membingungkan. Makanya bermadhab itu, nih kalau bermadhab itu terkadang tidak cocok bagi orang awam. Kenapa? Karena bermadhab itu terkadang di dalam penjelasannya itu jelimet dan kadang di dalam mazhab juga tidak kompak, gitu ya. Tetapi dalam sisi lain terkadang bermazhab itu ya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah pintar. Kenapa? Karena dengan bermazhab itu ya, dia bisa menelaah mana mazhab yang sudah kuat dan di dalam pendapatnya atau mazhab yang kuat. Ada dari makhluk juga Allah Subhanahu wa taala yang wajib pokok nih, kalau kita pakai mazhab jelimet ya, ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Muhammad Hanabilah yang itu wajib pokok. Kalau Imam Syafi'i secara khusus ya itu ada kekhususan ketika dia khawatir untuk anaknya, maka harus kodok dan fidyah. Kodok juga, fidyah juga. Kemudian kalau khawatir untuk dirinya sendiri, kodok saja. Dia bersyukur menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam permasalahan ini ada pendahulunya yaitu Abdullah bin Abbas dari kalangan sahabat dan Abdullah bin Umar dari kalangan sahabat yang mereka berpendapat bahwa orang ladzina yutiqunahu fidyatun miskin, orang-orang yang sudah tidak kuat berpuasa seperti orang jongkok, menyusui dan juga ibu hamil,
jarak antara sahabat dengan Imam Syafi'i jauh banget. Imam Syafi'i wafatnya 204, berarti 200 tahun tuh. Jadi sahabat lebih dulu bicara tentang masalahnya. Sahabat lebih dulu bicara tentang masalahnya. Dan sahabat adalah muridnya Rasulullah SAW. Kedua sahabat ini, Abdullah bin Abbas, ya, itu mendapatkan panggilan atau mendapatkan kita dari Rasulullah terjemahan Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Umar, anak yang berjamaah juga luar biasa banyak yang meriwayatkan hadis. Kedua ulama sahabat ini berpendapat bahwa bagi orang yang hamil, bagi orang yang menyusui dikiaskan kepada orang yang gomo. Jadi menurut kedua sahabat ini cukup fidyah doang. Saya cenderung kepada pendapat ini. Istri saya berapa kali dia melahirkan, saya tidak suruh puasa. Iya. Kenapa demikian? Saya yakin salah. Timbul pertanyaan, apakah Imam Syafi'i tidak mengindahkan pendapat sholat? Bukan. Hadir bersyukur jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penelaahan beliau tentang masalah al-ladina yutiqunahu ini, beliau itu dalam bahasanya dikenal memang ihtiyatul hati-hati. Makanya ada perinciannya. Kalau khawatir kepada anak, ngomong tuh, pikiran ngomong. Khawatir kepada diri sendiri, ya itu kalau saja. Ada yang bersyukur. Ini masalah fikih. Ibu mau sejalan dengan saya, pilih boleh. Mau ngambil mazhab Imam Syafi'i, boleh, silakan. Begitu. Asal dasarnya jangan talfik itu mana yang enak. Saya lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Umar dan Abdullah bin Abbas karena mereka adalah pendahulu lebih dulu. Begitu. Ada rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena ada rahimahullah, semua imam mazhab semuanya itu tidak pernah mengklaim dirinya, ente kudu bersatu sama gue. Tidak pernah. Mau Imam Abu Hanifah menyatakan wa idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis sahih itu madhab saya. Gitu. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan semua orang itu bisa bersalah dalam fatwanya illa sahibu hadhil maqbarah. Sambil menunjuk makam Rasulullah. Imam Malik itu imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu artinya negeri tempat hijrah. Imam Malik tinggal di Madinah. Sambil ngomong itu sambil menunjuk makam Rasulullah illa sahibu hadhil maqbarah. Kecuali orang ini yang tidak pernah salah. Gitu. Imam Abu Hanifah mengatakan fa ini ukhti wa usibu. Aku ini kadang salah kadang benar. Dan beliau juga mengatakan wa sahih hadis bahwa Imam Syafi'i juga wa in sahih hadis bahwa kalau hadis sahih maka itu adalah mazhab. Pertanyaannya berarti para imam itu tidak pernah mendirikan mazhab, tidak pernah. Yang mendirikan mazhab itu adalah mereka fansnya. Saya mah cocoknya Imam Syafi'i ini. Fans tuh yang ngajak ke Imam Syafi'i dan mereka kemudian menjadi ulama. Ya, setelah menjadi ulama kemudian mereka mendirikan mazhab. Salah satunya adalah Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu adalah murid Imam Syafi'i yang modal. Dia diasuh, dikasih makan karena dia amat berkebutuhan khusus. Ada lupa waktu kecilnya yang Muzani. Kemudian oleh Imam Syafi'i diajari yang lain hafal Quran satu ayat sekali hafalnya 40 kali hafal. Jadi maksudnya slowlinan otaknya lambat. Tetapi sama Imam Syafi'i didoain, kemudian dibina, diberikan waktu les khusus menghapuskan dia. Ya. Nah, oleh karena itu salah satu pendapat mazhab yang muktamad, ada istilah muktamad. Muktamad itu adalah orang yang bisa mengungkap rahasia bagaimana Imam Syafi'i beristimbat. Kenapa? Karena mereka sudah menjiwai. Bermula zaman akrab dengan Imam Syafi'i puluhan tahun. Ya, Imam Al-Muzani satu-satunya pintu ilmunya kitab Al-Qur'an, kitab Risalah. Di Al-Qur'an itu banyak bahasa-bahasa yang tinggi. Kalau kita baca mungkin salah kaprah. Kita harus melihat pendapat
Imam Al-Ghazali. Hadirin rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka murid-muridnya ini ya bukan mendirikan mazhab, bukan, mereka itulah yang mengumpulkan pendapat Imam Syafi'i yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah kitab dan jadikan muqtamad sangkara. Gitu. Itu imam-imamnya nggak pernah mendirikan mazhab. Timbul pertanyaan, lantas imam-imam itu mazhabnya apa? Jawabannya mazhabnya mazhab Rasulullah. Gitu. Mana buktinya itu? Namanya insahal hadis. Kalau hadis sahih itu adalah mazhabku. Mengapa mereka itu mengatakan seperti itu? Karena perkembangan hadis, ilmu hadis belakangan ratusan tahun setelah perkembangan ilmu fikih. Paham? Gitu. Fikih dulu yang berkembang itu, hadis itu belakangan. Pelopornya siapa? Pelopornya adalah Imam Al-Bukhari. Lahir 194. Gitu. Imam Al-Bukhari bedanya dengan Imam Ahmad 30 tahun. Imam Ahmad 169. Hadis berkembang setelah zaman Imam Ahmad. Hadis itu dipilah-pilih. Imam Bukhari hafal hadis sekitar 600-700 ribu. Yang tercantum di Sahih Bukhari cuma 2.563. Dari ratusan ribu, Pak. Dari ratusan ribu. Itu yang dituliskan itu cuma 7.000. Berarti banyak hadis-hadis yang di-cancel. Gitu. Ya. Oleh karena hadirin rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu fikih lebih dulu berkembang dibandingkan ilmu hadis. Sehingga ketika para imam itu berbeda pendapat, yang salah satu sebabnya adalah hadis belum sampai kepada mereka. Gitu. Mau saya kasih contoh, hadirin rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah wudu misalnya, dalam masalah wudunya Imam Ahmad bin Manaqib Syar'i ila tawaddu wudu ilaihi. Dalam mengusap kepala, Hambali itu dari depan ke depan masuk telinga. Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i itu cukup sedikit saja, 3 lembar saja cukup. Nah, keluar dari sini nyambungnya mungkin pakai bris atau lavender, gitu ya. Yang di toilet belakangnya apa-apa. Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat begitu? Karena di dalam hadisnya itu, Al-Maidah ayat 6 di situ disebutkan ya, tidak perlu bersolati, yang harus didukung wajib ulama fikih, wamsahu bi ruusikum. Dari situ tuh beliau itu, wamsahu bi ruusikum, dan usaplah bi-nya ditabkin, ada taklil, menunjukkan bahwa bagian kepala cukup sedikit saja itu sudah sah. Imam Ahmad kenapa kok dia mengusap sebagian kepala itu dari depan ke belakang balik lagi kemudian satu paket dengan telinga? Ada hadis dari Umran Maula Utsman bin Affan tentang dia melihat Utsman bin Affan berwudu, setelah berwudu mengatakan hadza tawadda Rasulullah SAW. Begini wudunya Rasulullah SAW. Wudunya Utsman ketika mengusap kepala itu min mana binti syari ila qalahu, dari tumbuhnya rambut ke belakang, semuanya mobilnya baik lagi ke depan, kemudian dia mengusap telinga. Begitu hadirin rahimahullah bukan masuk. Hadis ini mungkin belum sampai kepada Imam Syafi'i. Gitu. Ada lagi yang nanya, emang pada saat ini Imam Syafi'i bukan ahli hadis? Ahli hadis. Saya pernah diijazah oleh Syekh Akram Al-Bukhari. Beliau itu ya kaprodi ilmu hadis di Universitas Islam Madinah. Dicariin ada daurahnya seminggu. Yang dikaji, yang dibaca kitab Musnad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya musnad, berarti Imam Syafi'i juga adalah ahli hadis. Karena dia punya kitab apa cuma tipis, gitu, cuma tipis. Ada rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, disitulah berkembang bagaimana hasanah ilmu fikih, termasuk usul fikih, termasuk juga di dalamnya ada perkembangan kias yang dikembangkan oleh para ulama-ulama muridnya Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah, Iran. Gurunya Imam Abu Hanifah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud diutus oleh setelah meninggalnya Rasulullah untuk dakwah di
jauh. Baghdad, Madinah itu jauh. Bisa seminggu naik unta. Maka Imam Abu Hanifah kemudian di situ menjawab apa adanya dengan metodologi kias. Kias itu membandingkan dua permasalahan yang punya kemiripan. Ada orang yang mana dia berasal datang dari kampung, datang Imam Abu Hanifah, saya nggak punya rumah, saya nggak punya buruh, saya nggak punya gandum, saya nggak punya anggur kering. Untuk zakat kita kan pakai kut, kut itu buat makanan pokok. Itu dia nggak punya, adanya yang lain. Dia nanya, boleh nggak saya ini zakat pakai kut? Tapi kut di saya buat makanan pokok bukan ini. Itu jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mau nanya ke Mekah jauh, nanya ke Madinah jauh, makanya timbul di situ metodologi kias. Apakah metodologi kias ini legal? Legal. Karena metodologi kias itu sudah ada sejak zaman sahabat. Terutama ketika Rasulullah memerintahkan Muaz untuk pergi berdakwah ke Yaman. Kalau engkau nanti di sana ketemu satu kaum, apa yang kau akan? Kemudian engkau ditanya itu, bagaimana kau jawab? Aku akan bersandar pada Quran. Kalau kita pun nggak ada, kita jawab apa? Saya akan bersandar kepada hadis tersebut. Kemudian kalau dalam hadis Rasulullah SAW nggak ada, kamu mau bersandar kepada apa? Maka saya akan beristihad. Dan Rasulullah mengatakan itu daripada apa yang menjadi sandaran di dalam kias. Ada rahimahullah digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biasanya ada rahimahullah menjadi salah satu penentu hukum alternatif. Mana di dalam beberapa mazhab itu menjadi peringkat keempat, Quran, Sunnah, atau sholat kias. Jadi kias itu di posisi pertama di atas maslahatul musalah, di atas saltu zarab, di atas amal ahli Madinah, selain Malik, Imam Malik, dan keempat itu amal ahli Madinah. Ada rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, munculnya metodologi kias ini kemudian melahirkan perbedaan pendapat. Saya langsung menurut saya karena waktunya singkat. Misalnya contoh yang sekarang menjadi ramai karena ada metodologi kias adalah apakah bacaan Al-Quran itu sampai ke mayit atau tidak? Ini kias. Karena pada zaman Rasulullah cuma 3 yang disampaikan itu cuma 3. Yang pertama haji. Ada orang ibu yang meninggal di Rasulullah, ibu nimatin langsung 5 tahun dalam Sahih Muslim. Ibu saya meninggal. Apa ahujja anak? Boleh nggak saya mengajikan dia? Itu kata Rasulullah, hajikan dia. Gitu. Kemudian yang kedua masalah sedekah. Ada orang tuanya wafat, sedangkan dia mau sedekah. Boleh nggak saya menggantikan sedekah dengan pahala yang dihadiahkan orang tua saya? Kata Rasulullah, sedekahnya menjadi dia. Kemudian yang ketiga soal puasa. Ada orang meninggal, kemudian dia meninggalkan beberapa utang puasa, dan kemudian Rasulullah SAW membuatkan dia untuk mengkobok puasanya. Dan itu bisa menutupi daripada kewajiban orang yang meninggal. Sementara baca Quran semenjak zaman Nabi, zaman sahabat sampai kepada Umar bin Khattab itu tidak ada bahwasanya ketentuan Quran itu sampai kepada orang yang meninggal. Kenapa sampai para imam besar kemudian banyak yang bersepakat itu sampai kenapa? Ini pakai metode kias. Haji aja pahalanya sampai, puasa aja pahalanya sampai, kemudian sedekah juga pahalanya sampai, masa baca Quran nggak sampai. Makanya sebagian ulama yang pro dengan kias menggunakan metodologi kias bahwa membaca Quran Al-Fatihah itu sampai pahalanya itu pakai metodologi kias. Hadir Allah menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara para ulama yang kekeh mengatakan bahwasanya kalau hal itu sampai, kudunya Rasulullah SAW yang sekian hidup, yang sampai permasalahan
cebok aja yang detail-detail dibahas, ini masalah yang gede, itu nggak pernah dicontohkan. Rasul memang tidak pernah menyampaikan sepatah kata pun baca Al-Fatihah ini untuk orang tua ini. Yang Rasulullah SAW sampaikan adalah berdoa. Ada rahimahullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama yang zahiri yang memang konteks beragama kembali kepada Rasulullah SAW. Selama Rasulullah tidak mencontohkan, maka mereka lebih memilih berdoa untuk berkontribusi kepada orang tua yang sudah wafat, tidak membaca Al-Fatihah ataupun mengirim pahala yasin, pahala Al-Fatihah atau pahala baca Quran kepada yang. Tetapi mereka yang berkeyakinan itu sampai karena ada metode religius itu pasti mengamalkan hal seperti itu. Ada juga masalah ini barangkali yang bisa saya jelaskan tentang masalah. Jamaah sekalian berkata maka oleh karena itu dalam Quran sudah disebutkan tingkatannya. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير. Ayat ini sangat luas pembahasannya. Kalau dalam masalah tolak ini, maka orang yang zalim li nafsi itu adalah orang awam yang diperbolehkan dia taklid itu mengikuti ulama setempat, mengikuti mereka. Kalau kita memang perlu banyak pengetahuan dan tidak mau pusing, ya dipersilakan mengikuti mereka. Ya, tetapi yang menjadi wajib bagi kita seperti ini ngaji nih, bahwa sedang mengupgrade diri dari Allah menuju tolibul ilmi. Gitu. Orang awam pahalanya dikit. Kenapa? Karena jadi badannya melu-melu. Kita nih sholat takbir Allah, takbirnya segini nih, syahmati ujungnya lurus dengan ujung telinga. Kita tahu hukumnya, kata Pak Ustaz, takbir itu cuma dua pilihan posisi yang sunnah. Yang pertama adalah sebab sejajar dengan ujung telinga, syahmati ujungnya kalau hadu Allah kita turun dikit sekejar dengan bahu. Kita sholat sambil takbir sambil tingkat kalbunya. Beda bobotnya dengan orang yang takbir asal baik, nggak tahu dasarnya kayak kita. Pahala bobotnya beda. Yang awam masih zolimun li nafsi, masih menzolimi dirinya, pahalanya dikit. Tapi kalau kita takbir kemudian sedekah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tahu hadisnya, tahu kelima, beda kok. Naik tuh posisinya menjadi tolibul ilmi, santri mencari ilmu. Orang kalau sudah santri mencari ilmu, naik posisinya madhabnya madhab tarjih. Madhab tarjih itu baca kata madhab Syafi'i begini, madhab Malik begini, Hambali begini, dicari mana yang paling kuat itu untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah kita. Boleh nggak madhab tarjih zaman sekarang? Lah MUI itu madhab tarjih. MUI menentukan rokok haram misalnya, MUI menentukan mengucapkan selamat Natal haram. Lihat itu, menimbang, memilah, menimbang, kemudian memandang dan sebagainya. Di situ disebutkan itu pendapat-pendapat ulama memandang, diambil kesimpulannya tadi yang kurang yang ini. Kita pun boleh begitu, malah harus begitu. Bapak kalau ngaji Bidayatul Mujtahid itu disebutkan itu. Misalnya wudu versi Imam Syafi'i begini, wudu versi Imam Ahmad begini. Di bawahnya waraji'anhu, dan pendapat yang paling kuat endal mu'allif, menurut mu'allif, menurut penulisnya. Ini kita boleh berpikir seperti itu. Kalau kitab zaman sekarang yang saya anggap sistematikanya mudah, Bapak boleh beli namanya Sahih Fiqhus Sunnah, bukan Fiqhus Sunnah, tapi Sahih Fiqhus Sunnah. Ada terjemahan. Itu lihat luar biasa simpel, ya simpel. Tidak bertele-tele, sistematis sekali. Dia
menulis, Pak ini hafiz itu alfu sejuta. Tetapi yang tercantum di dalam Al-Quran itu saya cuma 27.000. Jadi sisanya tuh hilang. Nanti rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ada rahimahullah yang saya menganjurkan kepada teman-teman terus untuk memupuk daripada semangat mencari ilmu. Semoga kita dengan mengupgrade diri menjadi orang yang tolibul ilmi, gitu ya, tidak terus ngegok, ya. Karena para imam pun tidak pernah memproklamasikan diri saya pasti betul, ikuti mazhab gue, enggak. Malah mereka memberikan kebebasan kepada kita untuk mencari tidak sahal hadis itu fatwa. Kalau hadis tersebut itu benar. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian di bawah ayat syahrul Ramadan adalah dimunsila fil Qur'an. Kalau semuanya kita coba ya, saya persingkat. Ada ayat yang berbunyi ghaira sa'ala